mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegat Suro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Serbu! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Dewi Astini, peperangan belum berakhir dalam jiwaku, dan aku harus memilih, ya atau tidak. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diberagungkan di Kerajaan Panjani, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Jaka Badak, seorang prajurit sejati, peperangan adalah hidupnya. Lelaki itu lain di atas, lain di bawah, Jaka Badak. Lain yang dipikirkan, lain pula yang dirasakan. Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana M.E. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode pertama, Kalang Kanuraga. Dalam seri ke-22 ini didukung oleh para pemain Heri Setiono sebagai Ki Kuwu Larang Jati, Edi Dosa sebagai Ki Taji Kunir, Bambang Jeger sebagai Raden Prambang, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Kematian Ki Luwing Kebo sangat menghebohkan penduduk Dukuh Larang Jati. Semua orang mengecam tindakan Raden Pramban yang dianggap tidak bijaksana. Mudah sekali menurunkan tangan hanya karena ingin menunjukkan kekuasaannya. Ki Kuwu Larang Jati benar-benar terpukul kewibawaannya. Maka Ki Kuwu Larang Jati mengundang pemuka-pemuka pedukuhan untuk turut berembuk mengatasi keadaan yang mulai panas. Ki Sonoweri, Ki Taji Kunir, dan Ki Punobuwo, kita berkumpul di ruang pertemuan ini tidak lain untuk urun rembuk mengatasi keadaan penduduk yang mulai resah. Kematian Ki Luwing Kebo oleh Raden Pramban telah menunjukkan bahwa di antara pemuka Dukuh Larang Jati ini tidak sepaham. Kalau saja hal ini terus berlanjut, maka Dukuh Larang Jati ini berada di ambang kehancuran. Bagaimana Ki Taji Kunir? Romo Kuwu, Iya. aku pun sangat menyesalkan terjadinya pertarungan Ki Luwing Kebo dan Raden Pramban. Apalagi perkara yang jadi gara-gara hanya soal padi yang belum jelas. Iya. Tetapi tidaklah baik kalau kita urun rembuk tanpa ada Raden Pramban. Rasanya tidaklah bijaksana tidak mengajak yang bersangkutan. Raden Pramban harus ada di sini untuk ikut urun rembuk bersama. Aku telah mengundang Raden Pramban.
Tetapi sampai sekarang belum juga datang. Aku tidak tahu apa maksud Raden Pramban tidak datang kemari. Apakah kita ini hanya jadi pelengkap saja sebagai pemuka-pemuka pedukuhan ini? Aku jadi tersinggung kalau cara Raden Pramban menyepelekan kita semua. Sabar kita Cikunir. Kita harus bisa memaklumi Raden Pramban masih muda. Belum cukup merasakan pahit getir kehidupan ini. Yang kupikirkan sekarang ini, Jatuk belum muncul. Oh, Romo Kuwu. Iya. Aku punya firasat. Jatuk pasti sudah tahu akan kematian Kiluwing Kebo, gurunya. Aku was-was. Jatuk akan membalas dengan panah-panah saktinya. Aku akan hadapi Jatuk kalau Belapati gurunya. Oh, Raden Pramban. Silakan duduk, Raden. Silakan. Aku mendengar semua apa yang telah dibicarakan di ruang pertemuan Pakuwon ini. Kita Cikunir. Aku bertanggung jawab atas kematian Kiluwing Kebo. Aku tidak mengatakan Raden Pramban tidak bertanggung jawab. Kita berkumpul di sini untuk membicarakan penduduk yang mulai resah. Iya. Aku dengar beberapa orang hendak ngungsi ke warung Kiselo. Ingat Raden, aku orang Dukuh Sumur Jati, bersebelahan dengan Dukuh Larang Jati. Aku menggabungkan Dukuh Sumur Jati dan Dukuh Larang Jati untuk menjadikan wilayah kulon kerajaan Panjalu ini maju, makmur, sandang pangan, dan tentram. Sekarang ketentraman itu telah terusik oleh kematian Kiluwing Kebo. Kematian Kiluwing Kebo tidak mengusik ketentraman penduduk. Kita Cikunir tidak usah membesar-besarkan masalah ini. Raden Pramban, Raden tidak perlu gusar. Kita urun rembuk bukan untuk mencari perselisihan. Kakang Larang Jati. Iya, Raden. Aku merasakan hawa di sini tidak sehat. Apa maksud Raden? Aku bukan tidak tahu. Kehadiranku di Dukuh Larang Jati ini, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Dan aku akan tetap menjalankan kewajibanku, mengamankan lumbung pangan kerajaan Panjalu dari para pencuri, seperti Kiluwing Kebo. Kiluwing Kebo tidak mencuri, Raden. Raden Pramban harus tahu. Aku Kuwuh Dukuh Larang Jati ini. Aku yang bertanggung jawab atas segala peristiwa di pedukuhan ini. Raden Pramban tidak bisa bertindak tanpa memperhitungkan keberadaan pemuka-pemuka yang juga mengemban kewajiban. Baik, Kakang Larang Jati. Tidak mungkin ada satu perahu dengan dua jurumudi sekaligus. Maka aku minta diadakan Kalang Kanuragan. Siapa yang terkuat akan memimpin di Dukuh Larang Jati ini. Bagus. Aku juga ingin tahu kehebatan orang istana pada saat Kalang Kanuragan. Kakang Larang Jati, peserta Kalang Kanuragan, boleh siapa saja yang mau ikut. Kalang Kanuragan tidak tertutup bagi siapa saja yang ingin tampil menjadi orang terhormat di pedukuhan ini. Raden, keputusan ini apa tidak tergesa-gesa? Tandang kesatria adalah perbuatannya, bukan omongannya. Jadi, umumkan pada penduduk akan diadakan Kalang Kanuragan. Aku akan maju sebagai penantang pertama. Kalau begitu, baiklah Raden. Kalang Kanuragan diadakan di alun-alun mulai esok hari. Selain itu pula, Kalang Kanuragan diadakan 3 hari sekali, tiap hari Rebo dan Minggu. Bagus. Kukira Ki Gunoguwo dan Ki Sonoweri yang sejak tadi hanya jadi pendengar pasti sependapat dengan tekadku. Ki Sonoweri menghunus kerisnya serta mengacungkan tanda setuju, sedangkan Ki Gunoguwo mengacungkan kepalan tingginya yang langsung ditujukan pada Raden Pramban. Kepalamu cukup besar untuk menumbuk kebo Ki Gunoguwo. Raden Pramban, Kalang Kanuragan akan diadakan besok dan tidak di ruang pertemuan Pakuwon ini. Jadi jangan memancing timbulnya perkelahian. Baik, Kakang Larang Jati. Aku dan Mangur akan memberitahu para penduduk akan ada pesta Kalang Kanuragan di alun-alun besok pagi atau malam. Sebaiknya malam saja. Pagi hari penduduk harus meladang. Malam hari cocok untuk ya, mungkin sekedar hiburan. Walaupun apa yang akan ditonton adalah bermain-main dengan maut. Aku setuju, Kakang. Aku akan memberitahu penduduk sekarang juga. Silakan Raden Pramban. Kita Cikunir.
Akhirnya tak bisa juga dihindari para pemuka bentrok dengan Raden Pramban. Romo Kuwu. Iya. Tidak usah khawatir. Sombongan Raden Pramban akan segera runtuh. Aku yakin Haji Pelebur Karang dapat membuatnya jadi daging cincang untuk diberikan pada anjing hutan. Kita Ji Kunir, aku sudah tahu kehebatanmu. Juga Ki Sonoweri dan Ki Kunoguwo. Tetapi, apakah Kalang Kanuragan tidak akan mengundang gerombolan Pegat Suro untuk ikut ambil bagian? Sudah terlanjur. Kalang Kanuragan pasti akan menjadi arena pertumpahan darah. Pendekar-pendekar persilatan pasti akan berdatangan. Termasuk juga orang-orang Pegat Suro. Apa boleh buat? Janur telah diudar dari pelepahnya. Aku juga harus tampil dalam Kalang Kanuragan. Kalau tidak, wibawaku hanya jadi tertawaan Cahangon di Tegal Terong. Romo Kuwu. Iya. Romo Kuwu tidak usah ambil bagian. Biar aku saja yang mewakili. Itu tidak adil, kita Ji Kunir. Aku harus tampil di Kalang Kanuragan mempertahankan nama baikku. Juga kepercayaan penduduk padaku. Di mana Raden Prambon, Romo Kuwu? Jatuh. Sabar, Jatuh. Aku datang untuk belepati guruku Romo Kuwu. Iya. Aku tahu, Jatuh. Tenanglah. Duduk dulu. Romo Kuwu. Iya. Aku tidak akan bisa tenang sebelum membalas kematian Ki Luwing Kebo. Jatuh. Aku ikut berduka atas kematian gurumu, Ki Luwing Kebo. Jangan dikira aku tidak sedih akan kematiannya. Tetapi kita sekarang ini sedang urun rembuk untuk mengatasi keadaan. Kita gitu. Makanku tak nikmat. Tidurku tidak nyenyak sebelum membalas cerita guruku. Aku akan tetap membunuh Raden Pramban. Dia atau aku binasa sudah menjadi tekadku. Jancuk terus berlari-lari di sekitar wilayah Pakuwon mencari Raden Pramban. Dan baru dijumpainya Raden Pramban di kandang kuda. Jancuk menyelinap di balik pohon, lalu memasang panah di gandewanya. Jancuk membidik. Raden Pramban. Kita tolong. Mati percuma saja. Raden Pramban sekali ini tidak bisa lolos dari tiga panahku. Mau lari kemana kau Raden Pramban? Raden, hentikan panahmu. Raden Pramban, keluar. Sambut panahku ini. Hebat. Panah-panah Jatuh tidak memberiku kesempatan untuk menghindar. Pintu kandang itu bisa kugunakan untuk tameng. Iya, panahku tak ada artinya. Aku harus mengerti dengan pedang pendekku ini. Serangan-serangan Jancuk dengan mudah dihalau balik oleh Raden Pramban. Walaupun gandewa dan pedang pendek Jancuk cukup dahsyat, Raden Pramban dapat mematahkan setiap gempuran. Jatuh. Awas, kepala dewa ini akan mampir di mana? Ayo bangun Jatuh. Jangan menggelosok seperti cacing. Hanya itukah kemampuanmu Jatuh. Ayo. Pipitmu pun percuma. Susulah gurumu. Itu lebih baik. Tahan. Jatuh. Luka dalammu cukup parah. Kita Jikuno. Aku sudah memperingatkan Jatuh untuk tidak menyerangku. Tapi dia nekat. Raden Pramban. Setelah kamu bunuh gurunya, mau kau habisi juga muridnya. Aku hanya membalas apa yang datang padaku, kita Jikuno. Aku membeli apa yang dijual padaku. Jatuh. Atur nafasmu dan makanlah daun kuniran putih ini. Daun ini akan mengobati luka dalam walaupun parah. Makanlah. Terima kasih. Kita Jikuno. Obatnya hanya menyembuhkan luka dalam Jatuh, tapi tidak mengobati dendamnya. Raden Pramban, cobalah bermurah hati untuk mengampuni orang yang terluka. Jatuh melukai dirinya sendiri. Kalau saja tadi tidak menyerangku, tentu dia tidak akan mengalami kesulitan seperti itu.
Kurang ajar. Kau masih juga belum kapok. Jangan menghalangi kita, Cikuni. Menyingkirlah dari hadapanku. Aku tidak akan menyingkir kalau nyawa Jatuh terancam dari tangan jahatmu. Sekarang semakin jelas. Kita Cikunir pun memihak Kiluing Kebo. Aku memihak pada diriku sendiri. Aku membela Jatuh karena dia terluka. Baik. Aku ingin belajar 1-2 jurus darimu. Sekarang tahanlah seranganku ini. Ayo, jangan gentar terhadap tulang rapuhku, Raden Pramban. Awas kita Cikunir. Jurus-jurus kepalan dewa bisa meremukkan dadamu seperti Jatuh. Kepalan dewa memang hebat. Hampir saja dadaku remuk. Aku harus mengimbangi dengan andalanku. Kenapa kita Cikunir? Makanlah dulu daun kumiran putihmu sebelum menerima kepalan. Sombong. Padai Ajib Lebur Karang. Raden Pramban memang sedih. Lebur Karang tidak disambut dan hanya dihindari saja. Mengapa menghindar, Raden Pramban? Sambutlah Ajib Lebur Karangku ini. Baru Jaka Badak yang mampu menandingi. Jangan pamerkan Ajib Lebur Tentemu kepadaku kita Cikunir. Aku tidak akan gentar. Lebur ragamu, Raden Pramban. Datang tepat pada waktunya. Babu. Apa-apaan ini kita Cikunir, Raden Pramban? Dan kamu terluka, Jatuh? Iya, Romoku. Tidakkah bisa saling menahan diri? Menjelang esok hari diselenggarakan Kalang Kanuragan. Bukan hari ini. Memalukan sekali. Teguran Kiku Larang Jati yang penuh wibawa meluruhkan keramahan kita Cikunir dan Raden Pramban. Keduanya seperti baru tersadar dari gelombang murka yang melemahkan sebab dijaya. Romoku, mulanya aku bermaksud mencari Jatuh. Dan kudapati saat bertarung dengan Raden Pramban. Itu pun aku terlambat. Jatuh telah terkapar. Memang aku yang menghajar Jatuh. Kakang lihatlah. Panah-panah yang menancap di dinding kandang kuda itu. Aku terpaksa. Jatuh menghendaki nyawaku. Seharusnya tidak perlu terjadi keributan ini. Aku sesalkan sekali. Aku juga menyesal, Romoku. Aku tidak mawas diri lagi. Untukku, kejadian ini merupakan pemanasan untuk Kalang Kanuragan. Iya, hitung-hitung menjajaki kekuatan lawan. Aku tidak sependapat, Raden Pramban. Kakang Larang Jati, pendirian orang memang berbeda-beda. Aku bisa mengerti. Jangan lupa, aku penantang utama di Kalang Kanuragan. Sekarang aku akan ke Mojopurwo untuk menyiapkan diri. Iya. Dan jangan lupa, Kalang Kanuragan menantimu di alun-alun. Tentu. Kalang Kanuragan adalah tantangan bagi setiap lelaki jantan. Jatuh, ingat, peristiwa hari ini adalah pelajaran untukmu. Gegabah itu hanya mendatangkan celaka pada diri sendiri. Coba, kulihat kamu. Romoku, Jatuh telah kuberi daun kuniran putih untuk mengobati luka dalamnya. Amitabha, kita Cikunir lihat. Jaga Jatuh sampai merah biru begitu. Dewa masih melindungi Jatuh. Pukulan kepalan Dewa Raden Pramban cukup mematikan. Kalau tadi tidak cepat kucegah, Jatuh pasti kalah. Kuatkan diri, Jatuh. Aku akan bantu mengobati lukamu itu. Sebentar, Romoku. Apakah panggung untuk Kalang Kanuragan telah disiapkan? Aku sudah menyuruh Kipawon Kapit dan beberapa orang untuk membuat. Panggung didirikan di tengah alun-alun dan agak tinggi, agar penduduk dapat melihat dengan jelas. Akan kutunjukkan pada Raden Pramban bahwa orang dusun pun punya keberanian, tidak hanya para punggawa istana. Aku akan tetap menuntut balas atas kematian guruku. Oleh Raden Pramban, aku akan menggunakan panah-panah Wisawelang
yang sangat beracun. Terkuret saja sedikit, pasti tumbang Raden Praban itu. Aku tetap tidak mengharapkan pertumpahan darah di kalang Kanuragan. Perjuangan tak ada tanpa pengorbanan. Pertempuran pun ada korban. Kalang Kanuragan bukan pertempuran, tetapi hanya merupakan uji coba ilmu untuk menjadi pimpinan di Dukuh Larangjati ini. Kalang Kanuragan menjadi buah bibir di mana saja, di warung, di pasar, dan di tempat-tempat orang bisa berkumpul, pasti membicarakannya. Semua orang seperti telah sepakat tanpa perundingan untuk turun melihat adu jago-jago Dukuh Larangjati. Selain juga bertaruh pada yang dijagokan. Sementara itu di Gua Growo, Jaka Badak membakar daging burung. Bau daging terpanggang harum sekali dan mengundang selera. Dewi Astini masuk sambil membawa bungkusan berisi beras. Waduh, bau panggang burung sampai keluar gua. Dewi Astini, suaramu mengagetkan. Aku kira bidadari dari Kayangan. Kabar apa yang kamu peroleh dari sekitar Dukuh Larangjati? Mboknya nanti dulu, toh. Aku baru datang, Jaka Badak. Minum air juga belum. Oh, iya toh. Dasar Jaka Kemil, susah untuk diajak rukun. Bisa rukun kalau ada makanan saja. Katanya rame ing gawe, rame ing pamrih toh. Lihat, panggang burung kuntul ini pamrih hidupnya hanya untuk menjadi makanan kita di Gua Growong ini. Jaka Badak, ini aku beli beras. Pikir kalau hanya untuk berdua, cukuplah. Dewi Astini, perhatianmu padaku seperti aku ini anakmu yang masih menyusu saja. Kamu jangan repot-repot memikirkan aku. Tidak, aku juga perlu mengisi perut. Nah, ini sudah matang. Coba rasakan panggang burung kuntul ini. Waduh, ini tidak saja sudah matang, tapi hampir jadi areng. Iya, dicoba dulu. Hangus sedikit tidak apa. Namanya saja daging panggang, ya kan? Wah, kamu beri bumbu apa ini? Rasanya enak sekali. Aku beri sedikit jahe, merica, dan jeruk purut. Aku tidak mengira kamu bisa masak. Biasanya orang istana itu taunya tinggal makan saja. Ingat, Jaka Badak ini laskar tempur, bukan juru rawat istana. Loh, kok bisa ada juru rawat? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan itu, Jaka Badak. Ayo, aku ceritakan sambil kita mengisi perut. Jaka Badak menggandeng Dewi Astini untuk duduk di atas batu besar. Dewi Astini tersenyum dan sekali-kali melirik pada lelaki di sebelahnya. Lelaki tegar tanpa tandingan. Nah, makanlah. Dan aku dongengkan tentang cerita juru rawat di istana. Apakah istana sudah berubah menjadi rumah sakit? Ya tidak. Tetapi keadaan saja sedang sakit, sehingga perlu diadakan juru rawat sementara. Keadaan sakit yang bagaimana? Dewi Astini, Gusti Prabu Kertajaya dan beberapa orang penting di istana saat ini perlu dirawat. Mereka sakit apa, Jaka Badak? Di kalangan istana tidak tentram keadaannya, jadi perlu ada perawatan hal ketentraman. Bagaimana mengobati gangguan ketentraman menjadi penting sekarang. Untuk itu, ya, tidak ada jalan lain. Mengobati ketentraman yang goyah hanya bisa dengan kesenangan-kesenangan yang menggelegar. Oh, begitu toh. Loh, kamu kok tidak ikut bersenang-senang di istana? Apa hidupmu tentram? Iya, aku tentram di sampingmu, Dewi. Wah, merayu lagi. Pagi-pagi gelendaran asmara. Loh, iya Dewi. Ono kidang telu, nyabrang bengawan, watu gunung, obahlan lali sigarani. Waduh, Rek. Aku bisa mapan turu lagi kalau mendengar kata-katamu seperti itu. Supaya kamu tentrem, Jaka Badak. Jadi aku dianggap sakit juga ya, Dewi? Belum.
Hanya mungkin sudah ketularan. Iya. Nah, sekarang ceritakan kabar apa yang kamu dengar di Pedukuhan tadi. Yang paling ramai dibicarakan penduduk adalah kematian Ki Luwing Kebo. Ki Luwing Kebo mati? Betul. Ki Luwing Kebo mati oleh tangan Raden Pramban. Gusti Pangeran. Raden Pramban kenapa jadi terlengas? Raden Pramban itu apa maunya? Masa Ki Luwing Kebo bisa sampai binasa di tangannya? Apa memang begitu sifat senopati kerajaan? Tidak semua, Dewi. Kalau ada pun itu hanya beberapa senopati saja yang ugal-ugalan karena punya pedang kekuasaan. Raden Pramban memang keturunan Menak. Sayang sekali tabiatnya yang sok kuasa telah meminta beberapa korban. Sejak semula aku sudah mengira kehadiran Raden Pramban akan mengguncangkan Dukuh Larangjati. Lalu apalagi yang kamu ketahui, Dewi? Ceritakan saja semuanya. Tapi berjanjilah dulu, Jaka Badak. Kamu bisa menahan diri, tidak gusar, atau terus melabrak orang-orang Dukuh Larangjati. Dukuh Larangjati sedang bergolak saat ini. Setelah Ki Luwing Kebo binasa, jatuh pun luka parah. Dihantam kepalan Dewa Raden Pramban. Lagi-lagi korban kekerasan. Sebetulnya kalau jatuh jadi korban juga, aku tidak bisa mengampuni Raden Pramban. Memalukan saja. Nah, mulai lagi kumat. Ya, aku harus bisa menahan diri. Aku saat ini adalah Joko Kemik, bukan Jaka Badak. Jaka Badak sudah dipendam hidup-hidup. Ya itu, makanya dengarkan dulu. Ceritaku kan belum habis. Iya, baik. Teruskan, Dewi. Aku pasang kupingku untuk mendengarkan ceritamu. Dan kukunci mulutku untuk tidak ngomong sembarangan. Kulanjutkan lagi ya. Kitaji Kunir yang hendak menolong Jatuk juga bentrok dengan Raden Pramban. Dan ngomong lagi ya. Maaf. Sekali lagi ngomong, aku tidak mau cerita kalau diputus oleh suaramu. Iya. Aku mengaku salah. Kitaji Kunir dan Raden Pramban bentrok keras. Untung Ki Larangjati datang memisah. Dan yang terpenting adalah diselenggarakan Kalang Kanuragan. Kalang Kanuragan? Iya, penantang utama adalah Raden Pramban. Diadakan Kalang Kanuragan bertujuan memilih calon pemimpin besar Dukuh Larangjati. Loh, sudah ada Kuwu. Ki Kuwu dianggap tidak mampu mengatasi keadaan. Selain itu, Kalang Kanuragan terbuka untuk siapa saja yang mau ikut. Ini malapetaka. Pasti akan berdatangan pendekar-pendekar dari golongan hitam dan putih untuk memperebutkan kepemimpinan Dukuh Larangjati. Apa tindakanmu, Jaka Badak? Aku akan keluar dari persembunyian ini, Dewi. Untuk apa? Di Gua Growong ini kita sudah tentram. Apalagi yang kurang? Iya, betul. Aku tentram bersamamu di sini. Tetapi apakah hidup kita ini hanya di Gua Growong ini dan hanya hidup bersamamu? Aku tidak tahu. Harus tahu, Dewi. Kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Mimpi menakutkan itu datang lagi saat damaiku terbaring lelap pada cahaya-cahaya rembulan. Dewi Astini, matahari telah memperlihatkan buana ini adalah alam kehidupan. Dan kita masih hidup yang betul-betul hidup. Hidup yang tidak membelenggu diri sendiri karena perasaan-perasaan resah dan takut kehilangan kebahagiaan. Aku memang lemah. Aku selalu haus ketentraman dan kebahagiaan. Aku akan berusaha memenuhi kebutuhanmu, Dewi. Sekarang siapkan dirimu untuk penyamaran lagi. Kita ke Pedukuhan Larangjati, menyaksikan adu jago di Kalang Kanuragan. Menjelang matahari tenggelam di belahan barat, Jaka Badak dan Dewi Astini menyusup di keramaian penduduk yang hilir mudik, menyambut datangnya malam dan keramaian di alun-alun. Para penduduk tidak mengenali kita, Dewi Astini. Iya, jangan banyak bicara lagi. Nanti mengundang perhatian. Wajar saja. Lihat itu, panggung Kalang Kanuragan sudah didirikan dan dipasangi umbul-umbul di alun-alun. Meriah sekali kelihatannya.
Kita cari pondokan dulu ya, Jaka Badak. Ya, itu penting. Bagaimana kalau di dekat Pasar Waru? Di situ ada pondokan untuk bersembunyi kala siang hari. Loh, kok deket pasar? Di sana malah banyak orang pating seliwer. Yang sepi ya di hutan. Nah, itu tahu. Masih ingat ya, Kak? Hutan Mojo yang ada sumber airnya? Waktu aku pernah mau dimakan ular besar. Iya, aku ingat. Kamu selalu tidak lupa pada tempat yang pernah mengesankan buatmu. Juga buatmu kan? Jangan bergurau lagi. Kita berdiri di tepi jalan desa ini. Lama-lama mencurigakan. Kita langsung saja ke hutan. Tunggu sebentar lagi. Lihat itu. Mangir memasang umbul-umbul merah hitam. Berarti... Dipasang umbul-umbul berwarna merah hitam. Itu berarti Kalang Kanuragan sudah diresmikan. Tapi siapa yang akan tampil pertama sebagai jago Kalang pertama? Aku kan sudah bilang, Jaka. Penantang utama adalah Raden Pramban. Maksudku lawan Raden Pramban. Apa iya Raden Pramban jingkrak-jingkrak sendirian di panggung begitu? Ah, sudah. Ayo, kita menyingkir dari pinggir jalan ini. Lihat itu, beberapa mata telah mengamati kita. Iya, Dewi. Cepat kita pergi. Jaka Badak segera berlalu diikuti Dewi Astini menuju hutan Mojo. Penyamaran mereka sangat menolong untuk bebas berkeliaran di antara penduduk. Kedudukannya terus berjalan dengan mengandalkan ilmu meringankan berat badan. Maka dalam sekejap, Jaka Badak dan Dewi Astini sampai di tepi hutan Mojo. Jaka Badak, kurangi kecepatan langkahmu. Aku ketinggalan terus. Iya. Kita sudah sampai di tepi hutan Mojo, Dewi. Mau terus masuk ke hutan atau ngasuh dulu di sini? Terus saja ke sumber air. Aku rindu sekali akan kesejukan air sumber itu. Ayolah. Bau hutan ini berbeda. Tidak seperti dulu lagi. Aku mencium sesuatu yang berbau ganas. Jangan menakuti aku, Demit dan genderuwo di hutan Mojo ini sudah kenal aku. Perempuan satu ini, apa tidak pernah dikeloni ibunya? Tidak gentar sama sekali memasuki hutan yang begini mencekam. Ayo, mulai ngerasani aku ya? Tidak. Aku teringat waktu pertama kali bertemu denganmu, Dewi. Ya, aku ingat sekali. Dulu kamu dicap wong ayu edan. Nyatanya bagaimana? Ya, setengah. Oh, jadi aku dianggap setengah waras ya? Putus. Loh. Mutung. Ayo. Itu, sumber air sudah dekat. Digoda sedikit saja kok marah. Tapi kalau seringkali kugoda, kamu malah tertawa-tawa. Bagaimana sih? Itu sebabnya, Jaka. Aku susah berpisah denganmu. Jaka Kemil. Iya nih, Sila Sandra. Sila Sandra, lucu sekali. Jaka Badak membopong Dewi Astini sampai di sumber air. Dewi Astini membiarkan dirinya dan pasrah saja. Tanpa disadari keduanya, sesosok kepala bertaring dan berwarna loreng muncul dari balik batu besar. Jaka! Ada macan, Jaka! Ayo, meloncat ke pohon. Itu macan gunung Lawu, besar sekali. Dia mau menyerang kita. Lihat. Tolong Jaka! Jangan panik. Aku akan menghadang macan itu untuk tidak menerkammu. Ada dua macan. Yang satu macan palsu, yang satu macan asli. Awas, Jaka! Badannya seperti badak. Apakah ini yang disebut macan gunung Lawu yang menghebohkan kapal terhadap segala jenis senjata tajam? Kebetulan aku akan taklukkan macan ini. Hati-hati, Jaka Badak! Harang Badak Tunggal!
bukan lawannya. Aku harus bisa mencari kelemahannya. Kalau kepalanya kuat, pasti buntutnya titik kelemahan macan ini. Aku harus menjebol buntutnya. Awas jaga! Macan itu mengincar kelemahanmu! Pol buntutmu! Jaka Badak menjebol buntut macan itu. Kasihan. Oh, jangan disiksa macan itu, Jaka Badak. Cepat matikan. Ya, macan ini sangat kedok. Ya. Kenapa tidak aku gunakan buntut macan ini sebagai pecut? Ya. Aku harus bisa memecut kepalanya. Kalau masih hidup juga, macan demit ini namanya. Jangan didekati dulu, Jaka. Tunggu. Turun, Dewi. Macan ini sudah mati. Turunlah, Dewi. Iya. Wah, lompatan bagus sekali, Dewi. Jangan menggoda lagi. Aku hampir mati ketakutan oleh macan ini. Inilah macan Gunung Lawu yang terkenal ganas. Macan ini seperti raja dari segala macan. Lihatlah, loreng di lehernya yang menyerupai kalung besar itu. Iya, pantas kuat sekali daya tahannya. Hantamanmu tidak membuatnya binasa, malah buntutnya ampuh sekali. Aku tidak mengira sebelumnya buntut macan ini merupakan senjata pecut yang hebat dan akan kugunakan sebagai senjataku. Pecut buntut macan ini kuberi nama Lawu Loreng. Pecut Lawu Loreng. Ya, sesuai dengan asalnya, macan Gunung Lawu. Tetapi mau diapakan bangkai macan ini? Kalau dibiarkan akan mengundang anjing-anjing hutan. Macan ini pasti banyak gunanya untuk kita. Dagingnya bisa dimakan, kulitnya bisa dibuat baju. Dasar Jaka Kemil, pikiranmu tidak jauh dari perut. Ada yang lebih penting, Dewi Astini. Apakah macan ini akan ikut adu jago di Kalangkanuragan? Kemunculannya bertepatan dengan penyelenggaraan Kalangkanuragan di alun-alun Larangjati. Ya, bisa jadi. Sayang, macan ini sudah kalah dulu olehmu, Jaka Badak. Kalah sebelum masuk kalang. Kulit macan ini kalau dijadikan baju, bagus sekali. Dan membawa wibawa pemakainya. Iya, kalau yang memakai raja. Coba, kalau yang memakai seorang pengemis, bakalan tidak dapat rezeki. Hus, jangan suka menghina sesama manusia. Mengemis itu tidak hina kalau memang terpaksa katanya. Ya, sudah. Ngomong saja sejak tadi. Sudah selesai kukuliti macan ini. Lalu, diapakan kulit ini? Dibungkus saja dulu yang rapat. Nanti setelah nonton adu jago di Kalangkanuragan, akan kukerjakan membuat bajumu di Gua Growong. Sebelumnya terima kasih atas perhatianmu, Dewi. Semoga Yang Wisnu melindungimu selalu. Ayo, kita ke alun-alun sekarang. Menjelang malam kita sudah sampai di sana. Maksud ini, bagaimana cara membawanya? Walah, ya bisa dipakai sabuk pinggangmu. Jangan kebangetan, Jaka Badak. Kebo saja tidak bingung membawa tanduk yang besar itu. Masa kamu bingung dengan buntut macan? Atau pakai saja di pokongmu? Jadi cocok kalau jadi Jaka Badak punya buntut. Apa aku harus berubah jadi Jaka Buntut? Sudah, jangan membanyol terus. Perutku sakit nih. Nah, yang mulai duluan siapa? Udahlah, ayo berangkat. Kulit macannya dibawa ya. Oh iya. Wah, lumayan beratnya kulit macan ini. Kalau dijual, pasti mahal harganya. Kira-kira siapa lawan Raden Pramban nanti? Ya, mudah-mudahan tidak ada yang tampil sehingga Kalangkanuragan itu bubar. Kalau dipikir manfaatnya hanya membuat korban. Kalau tidak ada yang tampil, berarti Raden Pramban berhak menjadi pemimpin besar Dukuh Larangjati. Wah, iya. Ini yang disebut maju ada macan, mundur ada buaya. Sama-sama siap mencaplok maksanya.
Bangsa itu sekarang sedang cari-cari pilih tanding. Kita sudah mendekati alun-alun. Kita dalam penyamaran. Jangan sampai salah omong atau salah sebut nama. Beres, Jaka Kemil. Obor-obor telah dinyalakan di sekitar alun-alun. Malam yang gelap menjadi terang benderang, dan nyala api seakan menyulut semua yang hadir untuk menyaksikan adu jago di Kalang Kanuragan. Jaka Badak. Lupa. Iya. Jaka Kemil, lihat itu di atas panggung. Yang jadi lawan Raden Pramban pertama, Sumbul Demit. Iya, benar. Sumbul Demit dari gerombolan Pekat Suro. Iya. Besar juga nyari Sumbul Demit berani masuk Kalang Kanuragan. Sumbul Demit, jangan kamu yang maju di kalang ini. Pegat Suro sekalian aku sampuk semua. Sesumbarmu seperti batu gaplek, Raden Pramban. Aku masuk kalang ini bukan untuk jadi pemimpin, tapi menghancurkan kesombonganmu. Jangan banyak bacot, Sumbul Demit. Tadai jurus pembuka kepalan doa ini. Lihat itu, Raden Pramban terkurung pedang besi kuning. Tapi Raden Pramban masih mampu mengimbangi serangan Lihat itu. Kepalan Raden Pramban berhasil menghantam pedang besi kuning sampai terbentak. Sekarang kamu jadi Demit penasaran. Sumbul Demit mati sekali. Pedangnya sudah terlempar. Sebaiknya mundur saja. Celaka. Sumbul Demit kena hantaman keras. Jangan berisik, Jaka Kemil. Untuk bahu Sumbul Demit. Sumbul Demit terlempar keluar kalang dan tidak bangun lagi. Sumbul Demit binasa. Sumbul Demit tewas dengan leher patah. Pukulan maut Raden Pramban menghantam tepat pengkuk lawannya. Korban pertama Kalang Kanuragan telah jatuh, dan siapa berikutnya jadi korban? Para penonton sekalian, aku menunggu lawan berikutnya. Siapa saja yang ingin berkenalan dengan tinjuku ini? Semprit. Loh, kok ikut marah? Tenang nih Sila, kita harus jadi penonton yang baik. Siapa yang masuk kalang berani menanggung akibatnya. Lihat itu. Loh, dan Bagus Mangur jadi peserta juga. Wah, gayanya itu. Bukan peserta, tapi hanya untuk selingan saja. Oh, kukira mau ikut Kalang Kanuragan. Bakalan jadi tempe bengek deh. Sudahlah, yuk kita pulang. Iya, memang mendingan pulang saja daripada nonton Mangur seperti cacing kepanasan. Ayolah. Kulit macan ini diapakan, Dewi? Taruh saja di lubang nomor 3 pada dinding gua sebelah atas. Besok baru kukerjakan. Untuk macan itu belum diberi obat pengawet. Aku juga baru memikirkannya. Tapi aku bukan ahli menyamak kulit. Bawa kemari. Bundut macan ini akan kurendam dengan obat pengawet yang akan menjadikannya lebih awet dan lentur seperti pecut dari lawe. Berapa lama, Dewi? 1 malam cukup. Aku ambil kuali sebentar ya. Dewi Astini serba bisa mengerjakan apa saja. Aku sebagai lelaki malah akan tertinggal kalau hanya bisa berkelahi saja. Pikiranku hanya dijejali siasat tempur terus-menerus selama hidupku.
Aku seperti anak kecil yang baru belajar bekerja untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Aku harus belajar apa saja, tidak hanya mempelajari ilmu kadikjayaan. Aku harus bisa juga bertani. Ayo, ngelamun ya. Tidak, aku mengkaji diriku sendiri, Dewi Astini. Mengkaji dalam hal apa? Masih belum cukup ilmu yang kamu miliki. Mengkaji tentang keindahan-keindahan hidup yang penuh damai. Sejak dulu aku memperhatikanmu. Tak ada pekerjaan yang kamu tolak karena tidak bisa. Kamu mahir bersilat, kamu mahir memasak, membuat baju, dan pekerjaan lainnya. Jaka Badak, aku wanita. Sudah kodratku harus bisa bekerja di rumah. Di gua ini, maupun di luar gua Growol ini. Jangan selalu merendah, Dewi Astini. Aku hormat padamu. Mulai merayu lagi. Tiduran saja dulu. Aku akan mengerjakan buntut macan ini. Aku bantu boleh? Tidak usah. Aku bisa bekerja sendiri kok. Ngasuh saja ya. Baiklah. Aku akan ngasuh di batu besar itu. Tempat tidur, tempat ngobrol, dan juga tempat kita bertengkar. Ngawur. Dewi Astini, wanita pujaan setiap lelaki. Impian rindu pria yang kasmaran. Kecantikannya, budi bahasanya, tindak tanduknya yang tenang seperti macan jinak. Sebetulnya gambaran wanita yang seharusnya berada di lingkungan keluarga terhormat, tidak mengembara. Angin bertiup kencang, kelihatannya akan hujan. Sebaiknya aku besarkan perapian untuk melawan angin dingin malam. Gua Growol ini telah berubah, benar-benar menjadi tempat tinggal yang sudah sayang sekali. Sebuah gua yang tidak mencerminkan beradab untuk penghuni. Ke aku saat ini, aku telah jadi manusia gua seperti orang-orang di pegunungan Babel. Kalau Gusti Prabu tahu aku begini, pasti membuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Aku bisa langsung dicap kitang dalam kandang wedus kibas. Loh, kok tertawa sendiri? Kumat sintingnya. Jaka Badak, Iya. apa yang lucu? Dan apa yang kamu tertawakan? Iya. Tidak apa-apa, Dewi Astini. Aku merasa lucu perjalanan hidupku ini. Bajumu yang kupakai ini, apa tidak seperti orang tolol yang belum kenal pakaian yang pantas dipakai atau memang sengaja membadu? Loh, nyatanya kamu cocok dari Jaka Kemil dengan berpakaian seperti itu. Baju cekak, celananya tanggung sampai di kaki. Coba perhatikan, Dewi. Kalau naik ke panggung Kalang Kanuragan dengan pakaian begini, pasti semua penonton tertawa. Aku dianggapnya pelawak. Apakah air yang masuk dari lubang di atas itu akan membuat banjir tempat ini, atau tidak? Ya tidak. Kalengan di pinggir dinding gua itu berguna mengalirkan air keluar. Pokoknya gua Growol ini bebas banjir. Jangan khawatir gua ini tenggelam dalam kuali. Dewi, gua Growol ini tenggelam dalam kuali. Iya, kuali yang besar sekali, yang dapat menggodok bumi ini seperti ubi. Geluduk itu seperti sedang marah. Iya, marah padamu ini. Ada kuali kok besar sekali untuk menggodok bumi. Tidak biasanya hujan pada malam ini deras sekali. Dan kenapa aku dibayang-bayangi Sumbul Demit yang telah kubinasakan? Aku akan ke Pendopo. Jangan-jangan ada bahaya. Biasanya kalau hujan begini, maling-maling berkeliaran cari mangsa. Semua. Hei, siapa itu yang hujan-hujanan di alun-alun? Dan apa? Tengah malam mandi hujan.
Pikirannya apa sudah terbalik linglung? Dia menuju ke pendopo ini. Nah, sebaiknya aku tiarap agar tidak dilihatnya. Tapi sayang, gelap sekali. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hujan mulai menipis, langit pun bersih dari awan gelap, dan angin yang bertiup kencang mereda. Namun sosok bayangan hitam yang berada di alun-alun masih tetap berdiri dan bergerak pelan dan berat. Baiklah, akan kutunggu terus bayangan hitam di alun-alun itu. Aku penasaran kalau belum tahu siapa dia sebenarnya. Melkedes, rupa-rupanya umbul-umbul yang dipasang Mangur tadi siang. Kukira orang yang mau buat onar tengah malam ini. Aku sudah tiarap di lantai sampai perut rasanya dingin. Tidak taunya umbul-umbul. Soto loyo. Tetapi malam ini kurasakan bakal ada sesuatu yang terjadi. Alam sering memberi alamat kalau ada apa-apa. Gusti, panggung Kalang Kanuragan roboh. Aku harus melihatnya. Edan, panggung sebesar ini bisa roboh. Rasanya tidak masuk akal. Akan kuperiksa. Demit alas, tiang panggung bekas digergaji. Pantas roboh. Pekerjaan siapa ini? Ini adalah ada yang menyabot. Tetapi siapa? Kemungkinan penyabot masih berada di sekitar Pakuwon. Aku harus cepat-cepat membekuknya. Dari atas genteng pendopo, aku bisa melihat di sekitar Pakuwon. Sepi sekali. Tak ada seorang pun yang berkeliaran di Pakuwon ini. Tapi walau bagaimanapun, aku harus tetap waspada. Siapa tahu ada yang membokongku dengan keji. Ya, pisau terbang ini cukuplah untuk andalan sementara. Dari sebelah lor ini, aku bisa melihat lebih jelas. Siapa itu yang berjalan menuju alun-alun? Aku akan membuntutinya. Orang itu tahu kalau kubuntuti. Sembunyi di mana dia? Apakah dia yang merobohkan panggung atau hanya ingin melihat? Nah, itu dia. Apakah ada sesuatu yang dicarinya? Kayu-kayu yang ambruk dipindahkan. Nah, mumpung dia asik memindahkan kayu dan bambu, aku bisa mendekati perlahan-lahan. Berhenti! Apa yang kamu kerjakan di situ, Kisana? Apakah kamu yang merobohkannya? Saudara pendengar, siapakah yang dihadang Raden Pramban saat panggung Kalang Kanuragan roboh? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badan. Sampai jumpa.